Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamid Zumloni, channel yang membahas tentang sejarah dan juga pembelajaran sejarah. Tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Materi ini masuk ke kelas 11 semester 2. Yang pertama kita bahas adalah tentang pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam pembentukan BPUPKI ini awalnya adalah yang mana Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Alasannya kenapa? Alasannya adalah Jepang ini mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya. Seperti di pertempuran Laut Karang, tanggal 4-8 Mei 1942. Pertempuran Midway, tanggal 4-7 Juni 1942. Dan pertempuran Laut Guadalcanal tanggal 12-15 November 1942. Nah, setelah mengalami kekalahan sejak tahun 1944, Jepang bersikap baik kepada daerah jajahannya, termasuk negara kita, Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kunaiki Koiso mengumumkan janji pemberian kemerdekaan kepada rakyat Indonesia di kelak kemudian hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meredam terjadinya pemberontakan rakyat Indonesia, dan bangsa Indonesia diharapkan tetap membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya juga untuk menghibur rakyat Indonesia, kantor-kantor diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Begitu pula lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimi Gayo. Nah, pembentukan BPUPKI itu terjadi pada tanggal 1 Maret 1945. Panglima Tentara ke-16 Letjen Kumaikichi Harada mengumumkan terbentuknya BPUPKI, yang mana diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan wakilnya adalah Suroso dan Yoshido Ichibangse. Sekretarisnya adalah Pringgodikdo, anggotanya ada 60 orang yang dianggap tokoh dari seluruh Indonesia. Ditambah 7, yang mana 7 ini adalah orang Jepang, tetapi tidak memiliki hak suara. Lalu tugasnya BPUPKI apa? BPUPKI menjalankan tugasnya dengan melakukan persidangan-persidangan. Sidang yang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Masalah yang dibicarakan apa? Masalah yang dibicarakan adalah dasar filsafat atau dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh yang mengemukakan dasar-dasar negara Indonesia merdeka adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara Indonesia merdeka oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila, yang kemudian diperas menjadi Trisila, yang diperas lagi menjadi Eka Sila. Kemudian pembentukan Panitia 9 untuk menindaklanjuti hasil-hasil sidang pertama. BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Panitia 9 melaksanakan tugasnya pada tanggal 22 Juni 1945, yang nantinya menghasilkan Piagam Jakarta
yaitu rancangan pembukaan hukum dasar dari negara Indonesia Merdeka, yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Sidang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Di dalam sidangnya yang kedua, BPUPKI membentuk panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang nantinya menghasilkan 3 masalah pokok sebagai berikut. Pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta. Dan yang ketiga adalah batang tubuh. 3 masalah pokok tersebut dilaporkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, yang nantinya disetujui dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Kemudian, yang kedua adalah pembentukan PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah BPUPKI tadi berhasil melaksanakan tugasnya, maka pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan. Dan saat itu juga langsung dibentuk PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Anggota PPKI mula-mula berjumlah 21 orang, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua merangkap sebagai anggota dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya merangkap juga sebagai anggota. Kemudian tanpa seizin Jepang, PPKI menambah 6 orang anggotanya lagi. Dengan demikian PPKI diambil alih oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan Badan Bentukan Jepang menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 tokoh penting PPKI, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke darat Vietnam untuk mendengarkan sebuah instruksi Jepang terhadap langkah selanjutnya dari PPKI. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pengumuman kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayah yang meliputi bekas Hindia Belanda dahulu. Namun pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Dan sejak saat itu, tentara Jepang hanya bertugas sebagai penjaga status quo. Apa itu status quo? Status quo yaitu mempertahankan situasi dan kondisi agar tidak berubah, termasuk melarang terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai tentara sekutu datang ke Indonesia. Dengan demikian, Indonesia harus berjuang sendiri untuk mencapai kemerdekaannya. Dalam perkembangannya, PPKI baru melaksanakan tugas-tugasnya setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Fungsi PPKI sendiri adalah sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, sebagai badan resmi yang berwenang mengesahkan UUD negara, sebagai badan resmi yang memilih presiden dan wakil presiden, sebagai badan pendiri negara Republik Indonesia, dan sebagai lembaga tertinggi negara Republik Indonesia. Pembahasan yang terakhir adalah tokoh daerah pejuang kemerdekaan. Tokohnya siapa saja di daerah ya? Ada beberapa tokoh daerah yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang setelah Indonesia merdeka diangkat sebagai gubernur di 8 provinsi di Indonesia. Karena memang ketika Indonesia baru merdeka, provinsi di Indonesia itu ada 8. Yang pertama ada Mr. Teuku Muhammad Hasan, diangkat menjadi gubernur di Sumatera. Yang kedua ada Sutarjo Kartohadikusumo, Jawa Barat. Yang ketiga ada Raden Panji Suroso, Jawa Tengah. Yang keempat Raden Mas Suryo, Jawa Timur. Kemudian Mr. I Gusti Ketut Pujo di Sunda Kecil. Kemudian ada Mr. Latuharhari di Maluku. Ada Dr. Ratulangi di Sulawesi, dan yang terakhir Insinyur Pangeran Muhammad Nur di Kalimantan. Sampai di sini
Teman-teman paham ya? Oke, paham? Oke, next selanjutnya. Kita akan membahas tentang peran Teuku Muhammad Hasan, yang mana perannya pada masa penjajahan Belanda yang pertama ya kita bahas ya. Beliau bergabung dengan organisasi Muhammadiyah. Perjuangannya dalam organisasi Muhammadiyah diantaranya adalah mendirikan perkumpulan perempuan Muhammadiyah seperti Aisyah dan Hizbul Waton. Kemudian mendirikan lembaga pendidikan Muhammadiyah setingkat SD. Yang ketiga, mendirikan 8 cabang organisasi Muhammadiyah di seluruh Aceh. Yang keempat, mempelopori berdirinya organisasi Dana Pelajar Aceh yang bertujuan untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk sekolah. Itu perannya Teuku Muhammad Hasan pada masa penjajahan Belanda. Selain itu tadi juga beliau ini menjadi ketua perguruan taman siswa cabang Aceh. Perjuangannya dalam perguruan taman siswa cabang Aceh adalah berhasil mendirikan 4 sekolah taman siswa di Kutaraja, yaitu Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara, dan Taman Dewasa. Next, perannya pada masa penjajahan Jepang. Nah, pada era penjajahan Jepang ini, Teuku Muhammad Hasan berada di Medan dan bekerja sebagai ketua koperasi ladang pegawai negeri di Medan. Kemudian menjadi penasihat dan pengawas koperasi pegawai negeri di Medan dan pemimpin kantor Tenzukyoku atau kantor pemerintahan militer Jepang di Medan. Kemudian yang terakhir, perannya sebagai pejuang kemerdekaan. Perannya Teuku Muhammad Hasan sebagai pejuang kemerdekaan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan dipilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan bertindak sebagai utusan dari Sumatera. Yang kedua, setelah Indonesia merdeka, Teuku Muhammad Hasan diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Sumatera pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan ibu kota provinsi di Medan. Nah, itu tadi penjelasan materi dalam video ini tentang peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apabila teman-teman ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya jawab. Oke, sekian video pembelajaran pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hadaa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.